Oke, sejatinya Anda mungkin mengingat kalau RAV4 itu adalah lawannya Honda CR-V dan juga Nissan X-Trail. Tapi pada generasi kelima ini, dia tampilannya lebih kompak dan kita lihat bahwa mengusung platform terbaru dari Toyota TNGA. Jadi tampilannya juga mirip banget sama Corolla Cross, tapi dia karena mengusung GR Sport jadi lebih terlihat agresif. Ada two-tone seperti ini, hitam dan juga putih, dan dia memiliki grill yang tegas banget seperti ini. Lampunya juga DRL-nya di atas, kemudian proyektornya juga tampil keren banget. Nah, kita ingin melihat bagian sampingnya karena disitulah perbedaan ketimbang Toyota Corolla Cross yang saya sebut. Ayo. Oke, karena platformnya sama, dia juga tampilan sampingnya mirip Corolla Cross dan juga BZ4X. Tapi dia tampak lebih sporty. Bagian sampingnya ini dia ada hitam-hitam glossy gini, kemudian juga over fendernya terlihat lebih keren. Ini juga di bagian atasnya dia juga ada roof railnya, walaupun kita lihat bahwa ini terlihat seperti aksesoris saja, bukan untuk membawa beban yang berat. Nah, ini yang paling menarik nih, velgnya sudah dilengkapi dengan velg satu warna seperti ini, tampilannya sporty dengan ring 19. Cukup proporsional ya, keren. Nah, kita lihat langsung ke bagian belakangnya. Nah, tampilan belakangnya ini sporty banget, lihat bagian bawahnya. Keren abis. Nah, sementara lampunya memang mirip banget nih sama Corolla Cross yang pernah kita review juga. Sementara di bagian belakangnya ini juga ada stop lamp dan ada emblem plug-in hybrid di sini. Ada juga GR Sport dan kita juga bisa langsung melihat luas bagasi mobil ini. Hanya cuma menyentuhnya saja langsung terbuka secara otomatis. Inilah bagasi RAV4 generasi kelima. Cukup lapang, dan buat Anda yang suka berpergian menggunakan sebuah SUV seperti ini kayaknya bisa nih membawa banyak banget koper. Ada 4 koper besar mungkin muat di sini. Ini juga belum termasuk kita lipat bangku bagian tengah. Nah, sekarang kita mau lihat kalau di bagian bawah ini ada ban cadangan. Memang kalau diperhatikan ini bukan ban yang sama dengan yang di bawah situ. Ini juga ring 18, mungkin hanya untuk ban cadangan yang untuk sementara sampai Anda bisa mengganti ban yang standar lagi. Oke, langsung saja kita mau lihat di bagian interior mobil ini karena cukup menarik. Nah, sekarang saya sudah di bagian belakang dan Anda bisa melihat kalau ruang kakinya ini cukup lapang. Sementara untuk ruang kepalanya juga, wah, saya tingginya 170 cm nih masih tersisa cukup banyak, jadi nyaman banget di bagian belakang. Sementara yang saya suka adalah joknya. Dia di bagian tengahnya ini adalah bahan suede, kemudian di bagian samping-sampingnya ini adalah kulit. Jadi nyaman banget, dia juga kulitnya lembut, bukan yang keras gitu. Terus joknya juga empuk banget. Sementara buat Anda yang duduk di bagian belakang dan ingin bersandar ataupun duduknya lebih nyaman, ini ada armrest nih di sini. Dan di armrestnya juga ada cup holder 2 buah. Jadi makin nyaman ya di sini. Tapi yang menjadi kelebihannya adalah kalau mobil ini diisi 3 orang di bagian belakang, dia juga mendapatkan headrest yang bisa diatur seperti ini. Sayangnya kalau di bagian tengah nih dia agak rata gini, jadi posisi duduknya pasti akan terasa lebih kaku seperti ini. Well, di tengah paling enggak kita tetap nyaman karena di sini ada ventilasi AC-nya. Kemudian buat Anda yang suka membawa gadget Anda, terus suka ngecharge juga di mobil, di sini ada Type C sebanyak 2 buah nih, kanan dan kiri. Ada juga pocket kanan dan kiri seperti ini buat misalnya naruh majalah ataupun dokumen-dokumen penting lainnya. Sementara kalau sistem keamanan ataupun seat beltnya ini udah 3 titik ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, sebelum ketinggalan ada fitur tambahan yaitu heater pada jok bagian belakang. Sayangnya ini adalah Toyota RAV4 untuk pasar Eropa yang juga dipasarkan di Belgia. Kita belum tahu kalau untuk pasar Indonesia kita akan mendapatkan jok pemanas seperti ini ataupun tidak. Nah, langsung aja kita lihat di bagian depan.
Nah, sekarang di bagian depan kita melihat menarik banget nih di sini karena kulitnya sudah ada soft touch-nya seperti ini. Memang untuk ukuran mobil mahal ya, sudah selayaknya mendapatkan ini. Kemudian di bagian tengahnya ini head unitnya 7 inci dan keren tampilannya. Di bawahnya ada ventilasinya. Kemudian ini ada pengaturan AC yang sudah dual zone untuk Anda di sebelah kiri dan untuk saya di sebelah kanan. Nah, pengaturannya secara digital, Anda bisa langsung melihat pengaturannya di bagian tengah ini. Sementara di bagian bawah ada wireless charging. Jadi buat Anda yang ingin meletakkan handphone Anda yang baterainya habis, langsung saja di sini secara mudah. Oke, sementara di bagian bawahnya sini ada auto hold, ada parking brake juga. Kemudian ini ada mode berkendaranya. Ini normal, bisa diatur ke sport, kemudian eco, lalu ini ada trailnya juga. Wah, menarik banget. Kemudian di bagian tengahnya ada cup holder sebanyak 2 buah. Cukup pas nih untuk mobil yang dibawa berpergian ataupun pelesiran. Sementara kalau kita lihat ruang kompartemennya juga cukup banyak. Di bagian sini mungkin Anda bisa menaruh dompet Anda ataupun charger handphone Anda juga bisa. Sementara kalau ini ruang kompartemennya di bagian dalam tidak terlalu besar, tapi cukup oke lah membawa barang-barang seperti misalnya botol minum ataupun parfum bisa ditaruh di bawah sini. Ya, kita lihat langsung ke bagian pengemudi. Kalau bagian pengemudi ini saya suka sih setirnya, jadi kayaknya nyaman banget nih dipegang karena ini juga kulitnya berkelas, kulit-kulit yang mahal ini empuk dan pengaturannya juga lengkap. Di sini bisa mengatur untuk voice command dan juga pengaturan audio. Kemudian di bagian kanan Anda bisa mengatur cruise controlnya, kecepatannya, terus ada juga line departure warning juga ada di sini. Sementara kita sayangnya belum bisa melihat apa saja yang ada di instrumen cluster ataupun AMID-nya. Jadi nanti kalau mobil ini memang sudah dipasarkan di Indonesia, kita akan membuat tesnya lebih lengkap lagi, sekeren apa isi dari MID mobil ini. Oke, untuk membuat Anda nyaman, mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan kursi secara elektrik, bisa maju mundur, recliningnya juga bisa diatur, atas bawah juga bisa diatur, dan yang lebih menarik lagi ini bisa disimpan. Jadi ada memorinya sebanyak 2 ini. Buat Anda yang mungkin bergantian dengan istri Anda, ini bisa diatur sesuai posisi mengemudi Anda. Nah, sayangnya untuk ukuran mobil yang katanya dijual di atas 500 juta dan di bawah 1 miliar, ini mobil terlihat simpel karena tidak ada sunroofnya. Mungkin kalau generasi kedepannya ada sunroofnya akan lebih terlihat mahal lagi ketimbang versi yang sekarang. Oke, kalau untuk mengemudi dengan jok yang seperti ini nih nyaman banget dan aura sportinya tuh terpancar banget karena ada lekukan yang membuat kita terasa terjepit. Semi bucket seat ini nyaman sekali, dan kalau saya ingin mengemudi lebih santai lagi tentu saya bisa menyandarkan tangan saya di bagian tengah ini. Tapi kalau misalnya Anda membawa barang banyak, ini juga bisa dijadikan tempat menaruh barang nih. Terus ini juga ada untuk Type C sebanyak 2 buah buat ngecharge gadget Anda, dan kalau mau naruh koin bisa rapi di bagian tengah sini. Oke, jadi itu aja yang bisa kita informasikan untuk impresi di bagian depan. Sementara kalau untuk pengendaliannya seperti tuas transmisi seperti ini juga sama seperti setir, berkelas banget, premium sekali. Nah, untuk fitur hiburannya dia sudah dilengkapi dengan tweeter dan speaker dari JBL. Tentu Anda sudah tahu kalau kualitasnya itu akan bagus sekali, terutama di dalam mobil. Nah, untuk keperluan konektivitas di bagian tengah juga nih, sebelum ketinggalan ada port USB dan juga ada soket 12 volt. Dan Anda tentu bisa menggunakan ini sambil meletakkan handphone Anda di bagian tengah, jadi lebih rapi lagi. Oke, saya juga suka di bagian depan, ataupun Anda juga penumpang bagian depan tentu akan menikmati duduk di jok yang berkualitas ini. Sama seperti di belakang, dia juga di bagian tengahnya ini suede, kemudian di bagian kanan dan kirinya ini kulit yang lembut sekali. Nyaman banget nih mobil memang, apalagi untuk pelesiran tentu sangat mengasihkan. Ya, karena ini merupakan varian GR Sport, dia sudah dilengkapi dengan pedal shift dan cukup nyaman sekali, apalagi setirnya juga dilengkapi dengan tilt serta teleskopik. Dan
Bagaimana mestinya mobil mahal, dia juga sudah dilengkapi dengan start engine button. Langsung aja kita sekarang mau lihat isi ruang mesinnya. Ya, karena dia merupakan sebuah PHEV, dia juga masih ditunjang dengan mesin sebesar 2500 cc yang mampu memadukan tenaganya total mencapai 306 PS. Tenaga yang cukup besar tersebut disandingkan dengan sistem transmisi AWD Toyota yang merupakan mirip seperti CVT, tapi dia menggerakkan 4 roda sekaligus. Sementara untuk keseluruhan jarak tempuhnya, kalau Anda hanya mengandalkan tenaga baterainya saja, diklaim mencapai 60 km. Jarak yang cukup jauh, karena buat mobil harian tentunya Anda dari rumah ke kantor tidak akan mencapai jarak 60 km. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah Toyota RAV4 yang tampilannya ganteng dan tentunya sesuai dengan karakter orang Indonesia. Butuh SUV yang bisa dibawa kemana-mana dengan ketampanan yang maksimal, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi sayangnya saat ini belum dijual oleh pihak Toyota Astra Motor, namun diprediksi harga jualnya juga tidak murah karena kita mengingat kalau Prius PHEV itu harga jualnya 800 jutaan. Sementara kita juga mengingat kalau kebijakan di Indonesia itu belum memberikan insentif kepada mobil yang PHEV, baru mobil yang full EV saja. Oke, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap Toyota RAV4 GR Sport